Saya pernah memiliki cita-cita dan berharap menjadi seorang koruptor. Mungkin memiliki cita-cita jadi seorang koruptor itu adalah idaman ya. Karena setelah lulus dari jeruji penjara justru malah bahagia. Harta lumayan banyak, karir juga tidak terlalu, tapi masih bisa buka usaha, tidak dimiskinkan. Penjaranya juga tidak seumur hidup, bukan hukuman mati. Penjaranya rata-rata juga tidak lebih dari 10 tahun. Sedangkan korupsinya bermiliaran, ada yang 3 miliar, 5 miliar, 7 miliar, ada yang sampai 35 miliar. Halo, jumpa lagi dengan saya Mr. Bodong. Mr. Bodong yang akan menyajikan berita viral dan isu-isu yang sangat untuk om-om dan tante-tante, anak-anak, adik-adik, atau siapapun juga yang memiliki cita-cita mungkin sama seperti saya. Saya pernah memiliki cita-cita dan berharap menjadi seorang koruptor. Karena menjadi seorang koruptor, kadang-kadang saya pikir mungkin itu lebih realistis untuk memperkaya diri. Karena dengan semakin kayanya saya, ketika saya menjadi seorang koruptor, maka hukuman penjara saya itu mungkin lebih tolong bantu jawab. Ketika saya korupsinya semakin banyak, hukuman saya apakah semakin berat atau semakin ringan? Bantu jawab saya. Di negeri ini mungkin semuanya serba lucu ya, karena sudah menjadi zaman edan. Mau Anda menjadi koruptor atau tidak, hukumannya akan tetap sama. Yang penting adalah buktikan bahwa ketika Anda punya uang, maka uang yang akan bicara. Apakah benar atau tidak, silahkan buktikan. Yang jelas kemungkinan saja ada beberapa contoh yang bisa saya sajikan. Yang baru-baru ini naik daun yaitu salah satu anggota kepolisian AKBP Raden Bronto. Siapa dia ya? Saya kok nggak berani nyebut lama-lama. Siapa dia? Stop it. Get some help. Menurut salah satu pakar psikologi forensik, Raden Brontoseno ini kembali aktif setelah mendapatkan hukuman. Apakah menjadi koruptor itu suatu yang sangat didambakan ya? Karena setelah berkorupsi dihukum juga hukumannya nggak lama, tapi malah aktif lagi. Wah. Selain itu ada juga yaitu Joko Chandra yang hukumannya harusnya 4,5 tahun menjadi 3,5 tahun. Lalu ada juga Jaksa Pinangki yang kemarin juga tidak tahu ya apakah sekarang masih aktif menjabat atau enggak ya, karena kemarin masih aktif menjabat ketika isu-isunya viral di masyarakat yang sempat diangkat oleh Mata Najwa. Bahkan Jaksa Pinangki hukumannya itu harusnya 10 tahun ingat saya, malah menjadi 4 tahun. Lalu ada juga sekretaris MA namanya Nur Hadi yang hukumannya itu menurut orang-orang berapa ya? Kayaknya menurut ICW seumur hidup deh. Tapi menjadi hanya 6 tahun saja. 6 tahun. Saya pura-pura nggak tahu 6 tahun. Padahal korupsinya bersama menantunya itu hampir sekitar 35 miliar. Mungkin memiliki cita-cita jadi seorang koruptor itu adalah idaman ya. Karena setelah lulus dari jeruji penjara justru malah bahagia. Harta lumayan banyak, karir juga tidak terlalu, tapi masih bisa buka usaha, tidak dimiskinkan. Penjaranya juga tidak seumur hidup, bukan hukuman mati. Penjaranya rata-rata juga tidak lebih dari 10 tahun. Sedangkan korupsinya bermiliaran, ada yang 3 miliar, 5 miliar, 7 miliar, ada yang sampai 35 miliar. Mungkin alangkah baiknya Indonesia perlu berkaca. Kalau dulu ada namanya Kartosuwiryo yang pada akhirnya meninggal dunia di tangan temannya sendiri yaitu Bung Karno yang dihukum mati. Padahal prestasinya juga luar biasa, hanya karena salah paham dan mungkin sejarah belum banyak bisa membuktikan apakah Kartosuwiryo memang benar-benar bersalah. Tetapi yang perlu digarisbawahi, ini bukan suatu perbandingan yang sangat setara.
karena ini hanya soal prestasi. Kalau Kartosuwiryo prestasinya jelas dengan bangsa Indonesia yang berani ikut memerdekakan bangsa Indonesia bersama Bung Karno, sehingga bangsa Indonesia bisa Anda tempati dan saya tempati sampai hari ini. Tapi mereka-mereka yang korupsi mungkin lebih berjasa menurut lembaganya, dan mungkin juga lebih berjasa menurut presiden pada saat yang berkuasa, mungkin saja, sehingga mereka penjaranya juga tidak terlalu menyiksa. Apakah itu seimbang ketika Kartosuwiryo dihukum mati dengan prestasinya dan para koruptor tidak dihukum mati, bahkan diperingan penjaranya? Dendanya pun tidak seberapa karena lebih banyak uang yang dikorupsi daripada dendanya. Bagi saudara-saudara yang ada di bangsa ini atau bangsa Indonesia, prestasi bukan solusi, tapi prestasi kadang-kadang bisa berujung jeruji. Zaman sudah edan, jangan adu pemahaman, karena yang edan yang akan dimenangkan. Oke, itu saja cita-cita saya ketika saya memiliki cita-cita seorang koruptor. Apakah Anda juga memiliki cita-cita yang sama dengan saya? Itu hanya kemungkinan bagi saya, karena cita-cita saya hanya bersifat kemungkinan, dan pemahaman yang saya sampaikan adalah pemahaman yang bersifat kemungkinan. Salam viral yang tidak jelas, matur nuwun.